dari Allah dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah, maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka sendiri, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Coba kita lihat, semua penulis buku yang diimani oleh orang Kristen sebagai firman Tuhan yang disebut perjanjian baru, tak ada satupun dari mereka yang tidak mati dalam keadaan mengenaskan. Celaka, kata Allah. Fawailul lilladzina yaktubuna alkitab. Celakalah orang yang menulis buku dengan tangan mereka sendiri. Summa yaqulu, kemudian mereka berkata, hadza min indillah, buku ini berasal dari Allah, liyashtaru bihi thamanan qalila, padahal mereka hanya menjualnya dengan harga sedikit. Apa harga sedikit itu? Hanya ingin mendapatkan label naba rasul toh. Yang mereka dapatkan apa? Ada titel rasul, cuman itu. Yes, Rasul Paulus, Rasul Lukas, Rasul, cuman label rasul aja yang mereka idam-idamkan. Tapi kecelakaan yang datang kepada mereka, mati secara mengenaskan, kemudian mereka menjadi penghuni neraka yang kekal, khalidina fiha abada, mereka kekal di neraka. Ini Al-Quran yang menarasikan Al-Quran, dan kami beriman kepada Quran. Kami bertambah imannya kepada Al-Quran karena kami membaca, menelaah, mentadabburi, mengkaji, menelusuri apa yang termaktub di dalam kitabnya orang Kristen, dan ternyata Al-Quran itu benar. Ini hanya catatan-catatan Paulus sendiri. Bahkan Paulus mengukuhkan apa yang dikatakan di dalam kitabnya dia, di dalam Korintus berapa itu ya? Korintus 11 nomor 17 dikatakan bahwasanya apa yang aku katakan, aku tidak mengatakannya berdasarkan firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan dan ingin dibilang, ingin bermegah. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman, melainkan sebagai seorang yang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. 2 Korintus 11 nomor 17. Al-Quran salah menarasikan itu? Tidak. Wailul lilladzina yaktubuna alkitaba bi'aidihim. Kalau saya boleh menafsirkan, maka celakalah Paulus, Lukas, Markus, Matius, Yohanes yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, lalu mereka berkata ini dari firman Tuhan, padahal mereka hanya menjualnya dengan harga sedikit. Mereka hanya ingin dikenal sebagai rasul, tetapi tidak memberikan faedah apapun. Apa buktinya tidak memberikan faedah apapun? Apa buktinya bahwa mereka hanya berangan-angan? Coba kita lihat, kita tanya teman Kristen, bahkan saudara Yosef, apakah Tuhan menciptakan Tuhan? Kata saudara Yosef, yes. Apakah orang Kristen menyembah ciptaan Tuhan? Kata saudara Yosef, yes. Inilah yang diterangkan Al-Quran. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaliya wa inhum illa yazunnan. Dan di antara mereka ada yang buta huruf yang tidak memahami firman Tuhan kecuali hanya berangan-angan, dan mereka hanya menduga-duga. Saya yakin sekali ketika saudara mengatakan sekali saya mengajukan Amsal 3 nomor 5, harus berpegang kepada firman Tuhan, bukan kepada asumsi sendiri, pikiran sendiri, pendapat sendiri. Saudaraku membenarkan bahwa aku hanya berangan-angan, hanya asumsi saya sendiri. Na'udzubillah, 1400 tahun silam kalam Allah sudah datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW menyatakan keadaan yang kita lihat hari ini. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitab. Berarti sampai hari ini kita harus melihat orang-orang yang tersesat itu. Kita harus melihat hari ini mereka yang disesatkan. Harus, karena itu adalah perkataan Yesus katanya. Kalau tidak ada hari ini orang yang sesat, berarti Yesus berdusta. Tapi karena Yesus mengatakan banyak orang yang akan disesatkan dan hanya sedikit yang diselamatkan. Hari ini faktanya kita temukan. Demikian. Luar biasa Bang Suma. Saya mau tambahin silakan, boleh? Silakan. Di Yohanes 1 ayat 48. Ya, saya bacain ya. D47, sorry. Kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Yesus melihat Natanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia, lihat, inilah orang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. 48, kata Natanael kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku?
Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Kata Natanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Yesus menjawab katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya, engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka, malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Pertanyaan saya, Bang Zuma, manusia ciptaan mulia apa yang bisa dilayani malaikat turun naik seperti ini? Bisa tahu belum memanggil Filipus lihat di bawah pohon ara? Ini manusia apa, Bang Zuma? Yesusnya. Betul. Anak Allah bukan. Allah tidak beranak dan tidak memperanakan. Gimana, Bang Zuma? Baik saudaraku. Tadi dikatakan di dalam Al-Quranul Karim, qala innama ana rasulu rabbiki li'ahaba laki gulaman zakiyan. Dia adalah manusia suci yang menjadi anugerah atas muka bumi ini, yang datang kepada Bani Israel, mengajak Bani Israel kembali kepada hukum Tuhan yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi kalau saya ditanya, manusia semacam apa ini? Dia manusia suci. Dia adalah manusia suci, dan sebagai tanda kepada Bani Israel, Allah kemudian menjelaskan di dalam Al-Quran manusia suci, bahwasanya Allah mengutus Nabi Isa alaihissalam kepada Bani Israel sebagai pertanda dengan mukjizat, dan juga diberikan kepadanya bagaimana seorang nabi yang datang kepada Bani Israel mengajak mereka kepada kebenaran. Kalau manusia suci itu yang diterangkan, Bang Zuma. Gimana? Nggak boleh disembah. Manusia suci nggak boleh disembah. Makanya jangan disembah. Makanya jangan disembah, karena dia adalah manusia. Meskipun dia suci, tapi dia kedudukannya manusia, maka dia tidak boleh disembah. Makanya ketika Nabi Isa alaihissalam itu diadili, dihakimi oleh Allah, Allah subhanahu wa ta'ala kemudian berkata kepada Nabi Isa alaihissalam, wa iskalallahu ya Isa bin Maryam, a'anta qulta linnas. Ya, tapi kan kita diajarkan berdoa di dalam nama Yesus kepada Allah Bapa. Kita menghormati Yesus, kita menghargai Yesus, ya. Ada yang menyembah juga, tapi kan menyembahnya kepada Allah Bapa yang adalah jalannya itu Yesus gitu. Apakah itu salah, Bang Zuma? Iya. Oke. Apa yang dimaksud dengan syirik di dalam Islam? Nah, saya nggak tahu. Yang dimaksud syirik di dalam ajaran agama Islam itu adalah menyembah Allah dan menyembah selain daripada Allah. Berarti ada dua sembahan. Yang dilakukan oleh teman-teman Kristen, percaya kepada pencipta langit dan bumi, tetapi percaya juga kepada ciptaan pencipta langit dan bumi yang Anda sebutkan tadi. Berarti Kristen menyembah ciptaan. Anda katakan iya, berarti syirik. Sudah kafir, syirik lagi. Ya. Siap. Gimana? Siap. Adam diciptakan oleh Allah. Yes. Semua malaikat termasuk iblis sujud kepada Adam. Tapi iblis tidak mau sujud kepada Adam. Syirik atau tidak? Terus pertanyaan. Oh, tidak. Karena ketika Allah kemudian memerintahkan, baik. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala kemudian memerintahkan para malaikat bersujud kepada Adam alaihissalam, sujud yang dimaksud ini bukan mempertuhankan. Kenapa? Karena para malaikat, termasuk Azazil, termasuk iblis, termasuk jin, adalah makhluk yang paling taat menyembah kepada pencipta langit dan bumi sebelum Adam alaihissalam itu dicipta. Makanya dikatakan oleh Allah, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah, menjadi pemimpin di atas muka bumi.
Iblis sudah mulai goyah di situ. Loh, ada apa? Kok dia Allah mau menciptakan makhluk selain kita menjadi pemimpin? Sementara selama ini kita taat kepada Allah. Maka Allah mengatakan, wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah wa qala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Ternyata ternyata Adam alaihissalam memiliki akal pengetahuan. Nabi Adam alaihissalam memiliki ilmu pengetahuan yang tidak dimiliki oleh iblis. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maka mereka kemudian menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Maka sungguh Engkau yang mengetahui dan Maha bijaksana. Jadi ada satu kemudian yang tidak mau. Jadi sujud di sini, Bung. Sujud di sini bukan menyembah. Tuhan tidak mengajarkan mereka untuk menyembah, karena sembahan mereka hanya satu. Jadi sujud yang dimaksud di sini adalah menghormat kepada Adam, menghormat kepada makhluk ciptaan Tuhan. Illa iblis, kecuali iblis, mereka kemudian tidak mau sujud menghormat. Baik. Menghormat kepada pemimpin, bukan menyembah kepada Tuhan, bukan. Silakan. Oke, makasih Bang Zubat, ini luar biasa pengetahuan baru. Saya sangat terpukau. Saya mau tambahkan sedikit dari 1 Samuel 25 ayat 23. Ya. Antara menyembah, sujud ini akan terlihat di sini, Bang Zubat. Saya bacain 1 Samuel 25 ayat 23. Ketika Abigail melihat Daud, segeralah ia turun dari atas keledainya, lalu sujud menyembah di depan Daud dengan mukanya sampai ke tanah. Daud ini bukan Tuhan, Daud ini hanya raja, dia disembah sama Abigail. Ini menyembah ini ternyata TB itu luar biasa, mengganti dari Shelaber. Saya baca dari Shelaber ya. Begitu Abigail melihat Daud, segeralah ia turun dari keledainya, lalu sujud di hadapan Daud dan memberi hormat. Jadi yang mau saya sampaikan, umat Kristen mungkin kelihatan menyembah, tapi sebenarnya ejaan menyembahnya itu harusnya memberi hormat. Kalau kita melihat Yesus keturunan Daud, raja di atas segala raja, dia raja yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai raja untuk diberi hormat. Apa salah gitu, Bang Suma? Iya. Baik. Jadi kalau Anda menjadikan itu sebagai rujukan, kemudian menghormat di sini itu bukan perintah bukan kemauan malaikat. Menghormat kepada Adam itu adalah perintah Allah. Nah, kalau sujud menghormat itu adalah perintah Allah, mana kemudian perintah Allah untuk sujud menghormat kepada Yesus? Ada? Nggak ada, nggak pernah ada. Nggak ada berarti tertolak. Sujudnya Anda kepada Yesus sebagai penghormatan itu tertolak, karena ada perintah Tuhan. Bahkan Yesus mengatakan dalam Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal, masuk surga maksudnya. Hidup di dalam surga itu adalah kuncinya dua. Yang pertama, mengenal Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Yang kedua, mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Itu kuncinya menurut Yesus. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Itu kuncinya sudah jelas. Betul. Tapi sebagai raja, dia itu sebagai raja, Bang Zuma. Tuan, bukan Tuhan, Tuan. Yesus sebagai raja. Lord, bukan God, beda. Saya baca dari KJV. Lord. Iya. Tapi sekarang mari kita jujur-jujuran. Miliaran manusia berlabelkan Kristen itu menyembah Yesus atau hanya hormat saja? Karena TB yang sudah menulis menyembah, yang menyembah, Bang Zuma. Menyembah. Karena TB kan yang makanya Allah bertanya kepada para iblis, qala ma mana'aka alla tasjuda iz amartuk.
Apa kata mereka? Qala ana khairum minhu. Saya iblis jauh lebih baik daripada Adam alaihissalam. Kata iblis, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau Tuhan menciptakan aku dari api, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Ini jawaban iblis nih. Nah sekarang kenapa penghormatan yang dimaksud di sini bukan menyembah? Kenapa? Karena iblis pun tahu kalau Adam itu adalah ciptaan. Jelas sekali dia mengatakan khalaqtani, engkau menciptakan aku minar, dari api, sedangkan dia Adam engkau ciptakan dari tanah. Berarti Adam, berarti iblis tahu dia tidak disuruh menyembah, dia disuruh hormat. Hormat, angkat tangan sebelah kanan di atas pelipis. Hormat Adam. Tapi Adam tidak mau menghormat. Kenapa? Karena menurut iblis, khalaqtani min nar, aku lebih tinggi derajatnya, aku dari api, dia dari tanah. Itu alasannya. Jadi ini tidak bisa menjadikan pembenaran. Oh, kami juga orang Kristen tidak menyembah, tapi hanya menghormat. Oh tidak, Anda sendiri mengakui Kristen menyembah Yesus. Dalilnya saya bisa beri Bang Zulwan. Dalilnya bisa saya beri Bang Zulwan. Silakan saudara. Lukas 8 ayat 41 di TB, ya saya baca. Lukas 8:41, maka datanglah seorang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Ya, kepala rumah ibadat. Saya ulangi lagi, ia Yairus kepala rumah ibadat, sambil tersungkur di depan kaki Yesus memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Kepala rumah ibadat. Oke. Kita lihat di terjemahan lain. Shelaber, lalu datanglah seorang laki-laki bernama Yairus, kepala rumah ibadat. Ia sujud di hadapan Isa dan diminta dengan sangat supaya Isa mau datang ke rumahnya. Iya. Ada kata Sujud kan menyembah di situ ya? Iya, ada kata menyembah. Bentar saya cari. Iya. Apa kata memohon atau menyembah di situ itu bahasa Yunani-nya apa, Pak? Bentar, di AYT 2018 di situ ada seorang bernama Yairus datang kepadanya. Ia adalah seorang kepala sinagoge, sambil sujud menyembah di kaki Yesus. Yairus memohon supaya ia datang ke rumahnya. Ini dari AYT menyembah sambil sujud menyembah. Itu nomornya 4098 Pipto. Gimana Bang? Pipto. Iya, Pipto. Apa tuh? Jatuh, tersungkur, jatuh, sujud, berjatuhan, runtuhlah, rubuh. Menyembahnya mana? Bahasa Yunani-nya menyembah apa? Menyembah di mana? Di definisi ada menyembah, jatuh, tersungkur, jatuh, menyembah, ada. Iya. Ada menyembah. Oke. Oke, baik saudaraku. Pelan-pelan kita. Dalam bahasa Yunani menyembah itu apa? Gimana carinya? Bahasa Yunani menyembah. Kita translate Google gitu. Latria. Nomor berapa? Latria. Nomor berapa? Nomor berapa? Menyembah itu dalam bahasa Yunani berbeda dengan pipto. Pipto itu jatuh artinya, bukan menyembah. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat, sambil apa harusnya di situ? Sujud. Sesuai dengan original teks. Sujud. Iya, sujud atau jatuh, tersungkur. Tidak menyembah kan? Iya, sama ayat. Tidak menyembah kan? Sama ayat Nah, disembah. terjemahannya salah. Karena tidak ada kemudian pipto itu terjemahannya menyembah, nggak ada. Bahasa Yunani menyembah kalau kita lihat itu adalah latreia. Perskoneo juga bisa. Latreia juga itu menyembah. Tapi kalau dia tersungkur atau terjatuh menghormat kemudian di dalam bahasa Yunani pipto, tidak ada menyembah, beda. Jadi jatuh dengan menyembah itu beda. Tapi lembaga kitab Anda mencoba untuk menuliskan menyembah supaya Yesus diajari, supaya orang Kristen diajari menyembah Yesus. Inilah Al-Quran katakan, inna syaitan lakum adu fattakhizu aduan. Sesungguhnya setan itu adalah musuhmu, maka perlakukanlah ia sebagaimana musuh. Tapi orang Kristen sudah tahu lembaga kitab Indonesia sering melakukan sesuatu yang tidak berkesesuaian dengan narasi original teksnya, tapi diikutin.
Maka Al-Quran mengatakan wa kanal kafiru ala rabbihi zahira, adalah orang-orang kafir itu penolong-penolong setan di dalam durhaka kepada Tuhan. Akibat daripada kata menyembah yang disisipkan di dalam kitab Lukas 8:41, maka orang Kristen menyembah kepada sesamanya manusia. Wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Ini yang Al-Quran katakan. Wa ikhwanuhum yamudunahum fil gayyi thumma la yuqasirun. Saudara-saudara orang kafir itu adalah setan, mengajak setan untuk menyesatkan manusia, dan mereka tidak akan henti-hentinya menyesatkan. Jadi setan menyesatkan melalui ini juga, melalui people itu sendiri. Yang tadinya tidak ada kata menyembah, ditulis menyembah, supaya orang-orang Kristen yang makan doktrin dan dogma menyembah manusia. Padahal cerita Lukas 8:41, di situ orang yang bernama Yairus hanya tersungkur jatuh di depan Yesus, bukan menyembah, karena di situ tidak ada kata latria. Kalau latria baru menyembah, latria theos menyembah Tuhan, tapi tidak, dia hanya pipto, artinya Yesus hanya terjatuh, Yairus hanya terjatuh di depan Yesus. Tersungkur, ya, tersungkur di depan Yesus. Iya. Lalu kalau dirubah seperti ini, LAI begitu parahnya menyesatkan, lalu apa yang harus dilakukan dengan LAI gitu loh? Bagus. Gimana Bang Zuma? Dibikin petisi, digeruduk, dilaporkan, dia menyesatkan umat Kristen disesatkan selama 2024 tahun, begitukah maksudnya? Tidak perlu Bang Yosef. Tidak perlu, tapi pribadi per pribadi, person to person, yang harus menyadari. Nggak bakal bisa, Bang. Doktrin ini sudah begitu tertanam kuat dari sejak penjajahan Belanda, bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah juru selamat, Yesus adalah anak Allah, tidak mungkin dirubah. Tidak mungkin dirubah. Itu menurut saudara tidak mungkin dirubah. Tetapi kalau sudah ketahui bahwa ini adalah kesesatan, adalah sesuatu yang diterangkan Al-Quran, ulaika hum syarrul bariyah, orang-orang kafir itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Kenapa? Mereka sudah tahu itu kesesatan, mereka masih rangkulan. Kenapa nggak ditinggalkan aja? Mencari keselamatan daripada hidup di dalam kungkungan doktrin dan dogma dengan data-data yang sudah sangat jelas akurat ini penyesatan. Apakah ingin menjadi saudara dengan setan? Apapun yang disampaikan oleh pejuang-pejuang yang menyuarakan kebenaran ini akan selalu ditepis oleh para petinggi-petinggi gereja dari setiap khotbah, dari setiap YouTube mereka. Mereka akan berusaha demikian rupa untuk menghancurkan karakter-karakter orang yang mengatasnamakan kebenaran ini, untuk diselewengkan bahwa kalianlah penyesat, kalianlah yang memberi kesesatan. Begitu Bang Sumar. Apakah saudara Yosef juga bagian dari mereka? Saya mencari kebenaran. Saat ini saya ada di persimpangan antara pindah ke Islam atau ke Buddha, Bang Sumar. Masya Allah. Baik. Kalau demikian adanya, Anda sudah menyadari itu, bahwa mereka selalu menyesatkan manusia, maka ada baiknya ikuti saya. Asyhadu an la ilaha illallah. Masya Allah. Wa asyhadu anna Isa Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada 3 agama. Yang pertama Yahudi, Islam, Kristen. Yahudi mengajarkan Yesus itu adalah anak haram, anak zina. Kristen mengajarkan Yesus itu adalah anak Tuhan, dia adalah anak domba. Islam mengajarkan Isa alaihissalam adalah anak suci yang diberikan kemudian hikmat kenabian dan tanda-tanda mukjizat kepada Bani Israel. Tinggal Anda renungkan, karena tidak mungkin ada kebenaran di luar daripada agama samawi. Agama samawi itu adalah agama para nabi. Nabi Ishak keturunannya mengajarkan agama Yahudi.
Nabi Ismail keturunannya mengajarkan agama Islam. Entah keturunan siapa yang mengajarkan Kristen, entah keturunan siapa yang mengajarkan Hindu Buddha, entah keturunan siapa yang mengajarkan ateis dan seterusnya. Sekarang tinggal Anda memilih siapa agama di atas muka bumi ini yang penuh dengan aturan-aturan Tuhan, mulai dari tidur sampai tertidur kembali. Banyak orang mengatakan agamanya benar, agamanya baik. Mereka kemudian melakukan sesajen, mereka melakukan persembahan, mereka melakukan prosesi ibadah. Tanya pada mereka, Anda melakukan ibadah-ibadah ini perintah siapa? Oke. Boleh tanya Bang? Silakan. Bagaimana Bang Juma menanggapi fitnahan Islam? Maksudnya? 98, kerusuhan, bom Bali, bom Marriott, WTC, 4 karakter yang ada di Arab, depannya I, belakangnya S. Siapa itu semua, Bang? Saya belum kopi, Bang. Saya belum kopi. Kenapa itu tidak diberantas, Bang? Maksudnya Bang Juma, maksudnya itu adalah oknum. ISIS itu mengenai masalah apa? ISIS di situ kan mengenai soal perbuatan minyak, ya kan? Mereka itu sejatinya bukanlah seorang muslim, tetapi mereka mempunyai yang namanya atribut muslim. Pada saat seorang Presiden Erdogan, Mas ya, ketika mau memberantas yang namanya di Syria, Mas, mereka dihalang-halangi sama salah satu negara berkuasa. Dan pada saat itu mereka Presiden Erdogan sempat yang namanya mengutus beberapa tentara pilihan. Ketika ada 2 orang yang tertangkap dari pasukan ISIS, pada saat pasukan ISIS itu dibuka celananya, Mas, mereka melakukan bunuh diri, mau diinterogasi. Ketika dibuka celananya, ternyata sudah disunat. Ini agama apa sebenarnya, Bang? Kalau tidak disunat, mereka mengatasnamakan Islam, atribut Islam, padahal sejatinya mereka itu adalah bukan Islam. Itu yang pertama, Mas. Yang kedua, ketika Mas membahas mengenai soal teroris yang ada bom Bali ataupun dimanapun juga, Mas sekarang berpikir nggak, Mas? Siapa yang menangkap teroris itu, Mas? Polisinya ada nggak umat Muslim, Mas? Ada umat Muslim. Pengacaranya umat Muslim bukan? Umat Muslim. Hakimnya umat Muslim bukan? Umat Muslim. Pada saat dieksekusi, itu pun umat Muslim. Kenapa Mas tidak apresiasi mengenai masalah itu? Kenapa Mas tidak apresiasi? Hah? Tidak diberitakan di media, Mas. Ya. Mas, yang menghakimi pada saat itu yang menjadi hakim orang Muslim atau bukan? Yang menangkap gerombolan Amroji, umat Muslim atau bukan itu? Umat Muslim. Yang menangkap, yang menjarahin umat Muslim. Kenapa Ya, yang dipikirkan saya itu selalu teroris? Ya, baik Bang, silakan. Lanjut. Oke. Habis ini. Oke. Silakan. Oke, lanjutin, Bang. Nanti Pak, lanjut. Apa-apa Bang, ayo lanjut aja Bang. Silakan. Oke. Baik. Oke, saya buka 98. Kenapa 98 itu atas nama Allah Akbar melakukan pemerkosaan, pembunuhan, dan penyiksaan itu semua kepada rakyat Cina. Kenapa itu semua dilakukan? Oke, baik. Kenapa? Jadi, gini saudaraku ya. Menilai sebuah agama itu tidak boleh dari pelaku. Kalau Anda berbicara mengenai Islam, maka harus merujuk kepada kitab sucinya. Untuk itulah kitab suci ini dijaga supaya menjadi patron, supaya menjadi akar penilaian manusia terhadap kebenaran Islam. Ya, jadi yang dinilai itu kitab suci, bukan pelaku. Kalau pelaku yang dinilai, ingat 300 tahun kemudian orang-orang yang menyembah Yesus, rumah ibadahnya gereja, nama agamanya Kristen dan Katolik, yang melakukan pembunuhan jutaan pribumi, memperkosa jutaan pribumi, memperbudak jutaan pribumi. Itu kalau kita lihat oknum. Sekarang kita lihat kitab sucinya. Apa kata Allah? Katabna ala bani Israel min ajli dzalik. Katabna ala bani Israel annahu man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasad
fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'an wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'an. Apa kata Quran? Barang siapa yang membunuh satu manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di atas muka bumi ini, maka kata Allah, faka'annama qatalan nasa jami'an, maka dia seakan-akan telah membunuh semua manusia. Satu orang saja dibunuh, kata Al-Quran, dia sama halnya membunuh seluruh umat manusia di atas muka bumi. Sebaliknya kata Allah, wa man ahyaha faka'annama ahya nasa jami'an. Dan barang siapa memelihara kehidupan, mencintai, menjaga, mengayomi, melindungi, menyantuni, memelihara kehidupan satu manusia saja, maka dia seakan-akan telah memelihara kehidupan seluruh manusia di atas muka bumi. Ini ajaran Islam. Lihat kitab sucinya. Jadi kalau ada yang melanggar ini, mau dia berlabelkan ulama, berustaz, habaib, atau apapun titelnya, ISIS, ASUS, OSOS, SS, OSOS, kalau melanggar Quran itu bukan Islam. Dia mau sholat 5 kali sehari, dia mau puasa dan seterusnya, sholatnya hanya ingin disebut sebagai orang beriman, tapi sesungguhnya mereka munafik, sesungguhnya mereka itu pendosa. Kenapa? Melanggar Quran. Al-Quran yang mengatakan sangat jelas, man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasi jami'a. Barang siapa yang membunuh satu manusia, sama halnya dia membunuh seluruh umat manusia seutuhnya. Apa akibat daripada membunuh? Di Al-Quran jelas dikatakan membunuh manusia tempatnya di neraka. Jelas sekali. Jadi kalau dikatakan kenapa Islam, kenapa begini? Nah, ini ada kekuatan di luar Islam yang mau mematikan cahaya Islam, tapi tidak bisa. Al-Quran dengan jelas mengatakan mereka ingin mematikan, mereka ingin memadamkan cahaya Islam, tapi tidak akan pernah bisa. Mereka tidak bisa memadamkan cahaya Islam. Kenapa? Karena Islam itu adalah rancangan Tuhan. Di dalam Yesaya 29, ya, di situ Tuhan mengatakan, rancangan-rancanganku adalah rancangan shalom. Rancangan-rancanganku adalah rancangan Islam, damai sejahtera. Jadi tidak ada yang bisa kemudian bisa mematikan cahaya Islam itu. Itu tidak bisa. Kenapa demikian? Karena Islam adalah rancangan Tuhan yang didatangkan kemudian di dalam kehidupan umat manusia. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini adalah petunjuk, tidak ada keraguan di dalamnya, adalah petunjuk bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Jadi tidak akan pernah bisa, Bang. Jadi kalau ada orang mengatasnamakan Islam, jidatnya hitam, apalagi celananya jingkrak, tapi melakukan bom, itu mungkin KTP-nya Islam, tapi mereka bukan Muslim. Kenapa bukan Muslim? Karena mereka tidak mencerminkan manusia Qurani. Manusia Quran adalah manusia yang menjaga kehidupan manusia, tidak terlepas dia adalah orang Kristen, tidak terlepas dia orang Hindu, Buddha. Yang namanya manusia, kata Allah, siapapun yang membunuh tanpa alasan yang dibenarkan oleh Islam, yang dibenarkan oleh pencipta langit dan bumi, maka dia sama halnya membunuh seluruh umat manusia. Makanya coba kita lihat, ini deteksi sejarah histori. Ketika kemudian Belanda diusir oleh pahlawan kita yang ada di Nusantara ini, baik itu Islam, mau itu Kristen, mau Katolik, yang ikut dalam barisan pahlawan mengusir penjajah. Di situ para penjajah meninggalkan pengikut-pengikutnya atau budak-budaknya atau konco-konconya. Ketika dikatakan perang usai, Belanda sudah menyerahkan diri,
gereja masih berdiri dengan kokohnya. Orang-orang yang tadi menjadi mata-mata, orang-orang yang menjadi pengikutnya, pembantu-pembantu penjajah, dibebaskan beribadah di tempat Belanda. Andai saja Islam diajarkan untuk membunuh, tidak diikat oleh aturan, jangan membunuh siapapun yang tidak membuat kerusakan di atas muka bumi, maka orang-orang Islam pahlawan yang mayoritas Islam akan membumi hanguskan pengikut penjajah, bahkan meratakan rumah ibadahnya. Tapi karena Islam berdasarkan hukum, tidak boleh kamu membunuh, tidak boleh kamu menganiaya meskipun beda keyakinan, karena itu sama halnya kau membunuh dan menganiaya seluruh umat manusia di atas muka bumi. Dalilnya ada, Bung. Surah Al-Maidah ayat 32, saya tidak mengada-ada. Qatalan nafsan bi ghairi nafsin. Di sini tidak dikatakan Islam, tapi nafsin. Semua manusia, siapapun dan apapun agamanya, tak boleh dibunuh satu pun. Ini Al-Quran yang mengatakan. Jadi kalau ada orang yang melabelkan Islam, termasuk ya, kafir, termasuk kafir. Semua darah manusia, orang Bang. kafir halal, Termasuk darah aku. orang kafir halal, itu gimana menurut Oh, Bang? yang halal itu oke. Yang halal itu adalah orang, jangankan orang kafir, orang Islam sendiri yang menghujat Allah, yang menghujat Rasulullah, dan orang Islam sendiri yang memerangi Islam, wajib hukumnya kemudian dia dibasmi, halal darahnya. Apalagi orang kafir. Orang kafir yang dimaksud adalah orang kafir yang memerangi Islam, yang mengusir umat Islam dari tempatnya, yang membunuh kemudian umat Islam, yang mengusir umat Islam dan mengambil hak-hak umat Islam. Itu yang wajib dibantai. Dan semua agama mengajarkan itu. Semua agama. Nah, sekarang ketika dikatakan annahu man katala nafsan, nafsan ini adalah seluruh umat manusia, tidak pandang dia kafir, tidak pandang dia Yahudi, dia pandang dia Hindu, Buddha, semua manusia ini. Coba Anda lihat Al-Maidah ayat 32. Oke, Bang Zuma, Ya, Anda silakan. mengatakan Silakan. membunuh satu orang sama dengan membunuh seluruh umat manusia, tapi Siap. terkecuali penista Islam dan orang kafir. Begitu ke Bang Zuma? Orang yang memerangi, Bang. Kalau orang yang menistakan, itu ada hukumnya sendiri, dinasehati, diingatkan. Kalau mereka tidak mau mendengarkan nasihat itu, tinggalkan, kata Allah. Kalau kamu melihat ada orang yang mengolok-olok, menista Islam, maka tinggalkan sampai mereka tidak mengolok-olok lagi, baru kalian kembali kepada mereka. Tapi kalau masih mengolok-olok, tinggalkan. Nah, yang dimaksud di sini adalah yang memerangi, yang menyerang dengan fisik. Itu yang dimaksud. Itu yang dimaksud. Kalau kafir maksudnya orang-orang di luar Islam kan? Kafir itu adalah orang yang tidak menerima Allah, tidak menerima Allah, tidak menerima Rasulullah, tidak menerima Al-Quran, tidak menerima Islam. Itu orang kafir. Al-Quran menjelaskan apa yang dikatakan oleh Al-Quran, bahwasanya la ikraha fid din, tidak ada paksaan di dalam ajaran agama, dalam ajaran agama Islam. Tidak ada paksaan. Jadi bagaimana mungkin kemudian kami umat Islam ingin membunuh orang yang ada di luar Islam, padahal tidak ada paksaan untuk masuk ke dalam ajaran agama Islam. Bahkan kalau Anda melihat Markus 16 nomor 15 sampai nomor 20, di situ tekanannya sangat jelas. Barang siapa yang kemudian percaya baptis, barang siapa yang tidak percaya, maka kemudian bunuh. Hukum. Coba Anda baca kitab saudara tuh. Di mana? Di mana? Markus 16 16. nomor 16, coba Anda lihat. Siapa yang percaya dan dibaptis Silakan. akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Akan dia apa orang yang percaya? Dibaptis akan diselamatkan, Nah, terus kalau tidak percaya dihukum. dihukum. Di Islam ada nggak data seperti itu? Di Islam bilang kalau tidak masuk Islam ya akan masuk neraka kan? Iya, berarti itu kan urusan Tuhan. Nah, di sini dia dihukum dia. Sedangkan Al-Quran menarasikan begini. Tolong dengarkan saya. Wa in ahadum minal musyrikin istajara
fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah summa ablighu ma'mana dzalika bi annahum qaumun la ya'lamun. Jika di antara kaum musyrikin, orang-orang musyrik ini artinya orang yang di luar Islam, orang yang ada di luar dari orang-orang muslim, ada yang meminta perlindungan kamu. Ini dalam keadaan perang. Jika di antara musuhmu ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengarkan firman Allah. Bukan hanya sekedar lindungi, kata Allah, tapi summa ablighu ma'mana. Apa kata Allah? Setelah kamu melindungi mereka, kemudian antar berperang lalu menyerah. Apa kata Allah? Ampuni dia, antarkan mereka ke tempat yang aman. Ini data tidak ada di kitab agama lain. Kalau di agama lain, bunuhlah setiap apapun yang bernyawa di dalamnya. Jangan kau biarkan seorang pun hidup. Asyura ayat 40 bang, ayat 43 Al-Quran surah Asyura. Apa perintahnya? Maafkanlah orang-orang yang berbuat jahat kepadamu. Al-Araf ayat 119. Hai umat Islam, jadilah pemaaf. Maryam 96. Allah mengajarkan untuk menanamkan kasih sayang di dalam hati setiap umat Islam. Subhanallah. Jadi apa yang menjadi propaganda barat, orientalis barat kepada Islam? Mereka menguasai media, lalu menghujat Islam dengan mengatakan Islam teroris, mengatakan ini, mengatakan itu. Faktanya orang Kristen hidup damai sejahtera di Nusantara ini, padahal mereka menghadap kiri Islam, hadap kanan Islam, menghadap ke depan Islam, nengok ke belakang Islam, tapi hidupnya tenang. Mereka mau apapun tenang di Indonesia ini. Negara kita menjamin kemerdekaan tiap-tiap agama. Tidak ada yang menjadi terpaksa disudutkan dan tidak ada. Kenapa demikian bang? Karena Al-Quran mengatakan dalam surah Al-Muntahana ayat 8, perintah Allah berlaku adil kepada semua manusia, bukan hanya kepada Islam, tapi kepada seluruh umat manusia. Al-Muntahana ayat 8. Oke. Bang Zuma, silakan. Bang Zuma. Siap. 86. Dua pertanyaan. Ya. Dua pertanyaan. Baik. Tolong tunjukkan ke saya. Siap. Maryam, ibunda Yesus, Iya. anak Harun. Dari Harun. Dari Harun. Satu. Iya, baik. Nanti lanjut yang keduanya. Kita dulu. Oke, baik. Ketika Al-Quran menarasikan Maryam saudara Harun, ini sebenarnya kalau kita melihat ayat ini menampar Bible. Kok bisa kayak gitu? Yes, Anda coba baca kitab saudara di Matius 1, di situ sangat jelas Maria ingin diceraikan oleh seorang laki-laki yang bukan suaminya. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Ya kan masih bertunangan. Dia ingin diceraikan oleh seorang laki-laki yang bukan suami. Nah, kenapa ingin diceraikan? Ada apa? Sedangkan Al-Quran mengatakan bahwasanya orang-orang Yahudi yang hidup di zaman Maryam alaihissalam memanggil Maryam itu dengan sebutan saudara Harun. Halo? Bang Zuma? Putus ya bang? Ya, tunggu sebentar. Carikan. Pairing. Sorry, maaf terputus. Iya. Jadi Matius dikatakan berapa, di dalam Matius kitab berapa, surah Maryam. Matius berapa? Apanya? Tadi Matius berapa? Saya mau cek. Coba Anda baca di Matius 1. Matius 1. Ayat. Anda baca data mulai dari nomor 18 ya sampai selesai. Coba Anda baca. Mulai dari 18 sampai selesai. Kelahiran Yesus Kristus diceritakan di sana. Pada waktu ibu. Oke. Gimana? Mau saya aja yang baca? Oke.
Saya yang baca, silakan. Matius 1 ayat 18, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Lalu? Iya. Lalu? Iya, baca aja terus. Baca terus. Atau saya baca dari Sela biar aja ya. Inilah riwayat kelahiran Isa Al-Masih. Ketika Maryam ibunya masih bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maryam telah mengandung karena kuasa Roh Allah, walaupun Maryam dan Yusuf belum melakukan hubungan sebagai suami istri. Ya, terus? Karena Yusuf tunangannya adalah seorang yang bertakwa dan berakhlak serta tak berniat mempermalukan Maryam, maka ia bermaksud memutuskan hubungannya dengan Maryam secara diam-diam. Oke. Lalu? Dia di situ dikatakan apa? Latrah. Latrah apa ini? Latrah itu menceraikan. Iya, dalam bahasa Yunani maksud saya, Bang. Oke. Iya. Oke. Dia ingin menceraikan diam-diam. Kok bisa diceraikan? Ini kan bukan istri. Oke. Nah, kembali. Artinya bahwasanya ketika Al-Quranul Karim orang-orang Yahudi menuduh Maryam ini diceritakan, wahai engkau saudara perempuan Harun. Artinya orang-orang Yahudi menuduh bahwa Maryam ini adalah wanita suci yang berasal dari keluarga Harun. Harun ini dikenal sebagai orang suci, orang benar, orang baik. Ya ukhta Harun, makana abukim ra'asauin wa makanat ummuki bagian. Wahai saudara perempuan Harun, ayahmu bukan seorang yang buruk peringai, buruk akhlak, ibumu bukan seorang perempuan pesina. Kenapa kamu hamil di luar nikah? Berarti Maryam oleh Al-Quran dijelaskan sebagai keturunan yang saleh, keturunan yang baik, keturunan yang terhindar dari keluarga pesina. Sedangkan orang Yahudi menuduh, sedangkan orang Yahudi menuduh kemudian Yesus itu sebagai hasil zina. Itu dari orang Yahudi. Nah sekarang kitabnya orang Kristen mengatakan bahwa Yesus dilahirkan, dikandung pada saat dia bertunangan ibunya dengan seorang laki-laki. Nah sekarang pembandingnya, ketika Maryam disebut saudara Harun dan Yesus disebut anak Daud, itu gimana cerita itu, Bang? Apakah betul Daud ini melahirkan Yesus? Daud tidak melahirkan Yesus, tapi Daud kenapa dia disebut sebagai anak Daud? Bagus. Keturunan namanya Yesus, ya. Terus kalau dikatakan Maryam saudara Harun, salah nggak? Oke, kalau dari referensi Bang Zuma barusan, salah, maaf, saya kenapa bisa? Salah. Karena tidak tertulis bahwa Maryam keturunan atau saudara Harun. Itu hanya asumsi Bang Zuma bahwa Maryam itu saleh, suci, dan tidak bercacat. Jadi maksudnya apa? Maksudnya apa ini, Bang? Salah tidak ketika kemudian Oke. Sebentar deh, Bang. Sebentar ya. Iya. Bentar aja. Iya. Kita ajak sama-sama kita buka Lukas 1 ayat 5. Oke. Silakan, Bang. Sudah. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun. Iya. Namanya Elisabeth. Keduanya adalah benar di hadapan Allah. Sampai sini dulu. Elisabeth ini merupakan sepupunya dari Maria. Iya. Nah, sekarang kalau Elisabeth sepupu Maria, salah nggak kalau Maria ini adalah keturunan Harun? Ya, Elisabethnya asli salah keturunan nggak? Harun. Kalau Maria? Betul. Marianya walaupun sepupu dari Elisabeth, masih ada yang menyangkal ayat ini dengan mengatakan, loh,
kita mungkin sepupu, tapi kan garis keturunan bapaknya kan bisa aja beda gitu. Maksudnya kan Harunnya tuh Elizabeth, Ya, Marianya. tapi punya ya dari saudara Elizabeth dari keturunan yang lain gitu, kawin campur, Oke. maksudnya begitu. Baik, baik. Nah, sekarang kalau disebut bahwa kitab ini hasil penyelidikan, bagaimana kalau penyelidikannya keliru, Bang? Ini kan Lukas Ya, kalau- nomor 5. Iya, Lukas 1 nomor 5. Iya. Oke, kita baca Lukas 1 nomor 1. Theophilus yang mulia, banyak orang yang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka, yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku Lukas mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Ini hasil penyelidikan. Bagaimana kalau ini yang Oke. salah, Bang? Nah, bisa nggak dibuktikan kalau ini yang salah gitu? Ini hasil penyelidikan. Lukas bukan murid Yesus, dia murid Bukan. Paulus. Tadi kita udah bahas. Betul. Bagaimana kalau ini Betul. salah, sementara ini bukan firman Tuhan? Ya nggak bisa dipercaya dong berarti. Nggak bisa dipercaya. Bagus. Nah, sekarang terlepas daripada nggak bisa dipercaya atau bisa dipercaya, salah tidak ketika Yesus yang bukan anak Daud disebut sebagai anak Daud? Iya salah. Kenapa bisa? Loh kan kita mengacukan dari kitab Lukas kan. Kitab Lukas mengatakan ada silsilah Yesus. Oke, kalau dikatakan Yesus itu anak Daud, itu salah. Ya kalau kita mengacu Lukas ini tidak bisa dipercaya dan dari penyesat ya nggak bisa dong. Nggak bisa. Oke, kalau disebut Yesus ini anak Adam, Ya mungkin. Ya mungkin lah. Adam punya Benar. anak, punya anak, punya anak. Oke. oke. Kalau orang-orang Yahudi disebut keturunan ular, Keturunan Yahudi, keturunan ular. ya ular beludak. Ya nggak tahu, saya nggak tahu hidup di zaman sana nggak tahu ya. Tapi Yesus memanggil mereka sebagai keturunan ular beludak. Iya, tahu karena mereka tuh ahli-ahli Taurat Berarti yang fasik. Yahudi ini keturunan ular. Ya nggak semua dong Bang Suma. Orang-orang Yahudi kan ada Semua. yang bagus, ada yang Oke. katanya. Jadi pada kesimpulannya saudaraku, ketika Al-Quran mengatakan ya ukhta Harun, itu berarti Maryam ini keturunan orang baik-baik, di mana dia adalah keturunan dari Nabi Harun alaihissalam. Tapi di ayat Al-Quran, saudara Harun, saudara itu adalah ring pertama Bang Suma, bukan keturunan. Oh, Kalau tidak. keturunan itu bisa saudara Harun Bang Suma. Saudara Harun Iya, punya saudara. adik. Adik itu Harun itu Miriam. Itu rentang waktu Iya, berapa ribu tahun. memang Gitu. kebetulan aja Harun punya adik namanya Miriam. Dan Anda harus tahu, kalau dalam bahasa pernah mendengarkan nama Kahar Musakar? Nggak pernah. Gak pernah. Pernah mendengarkan nama Sultan Hasanuddin? Pernah. Kalau saya ada di Jawa, orang kenal saya saudara Sultan Hasanuddin, itu salah atau tidak? Keturunan Hasanuddin ya mungkin benar. Kita kan nggak tahu. Saudara laki-lakinya Sultan Hasanuddin. Ketika Bang Suma masuk ke Pulau Jawa, orang menyambut saya, mari kita sambut saudara laki-laki dari Sultan Hasanuddin.
itu menandakan bahwa saya punya darah dari keturunan Sultan Hasanuddin. Orang kenal. Bagi Bani Israel, Harun itu adalah seorang tokoh ternama, orang suci, orang mulia yang mendampingi Nabi Musa alaihissalam. Jadi ketika ada orang benar pada mata mereka yang keturunan daripada orang-orang yang mulia di antara mereka, maka mereka disebut sebagai saudara orang tersebut. Maryam disebut saudara Harun, membuktikan bahwa Maryam itu adalah orang yang suci, orang yang baik-baik, berasal dari keturunan yang baik-baik. Makanya dalilnya jelas, wahai saudara perempuan Harun, ayahmu bukan seorang yang buruk akhlak, buruk perbuatan, buruk akidah, dan ibumu bukan seorang perempuan pesina. Kenapa kamu bersina? Kenapa kamu melahirkan seorang anak dari hasil zina? Padahal kamu keturunan baik-baik. Kau ini saudara Harun. Wahai Bang Suma, kenapa kau jadi pengecut? Kenapa kau jadi penakut? Sementara kau itu punya saudara bernama Sultan Hasanuddin, orang yang gagah berani mengusir penjajah, pahlawan dari tanah Makassar, yang sangat luar biasa. Paham. Itu maksudnya, Bang. Baik, paham Bang, paham. Makasih Bang. Oke. Lalu, Oke. kalau begitu Yesus atau Isa masih keturunan Harun? Yes, betul. Bukan Karena keturunan ibunya Daud. juga adalah saudara Harun. Bukan keturunan Daud. Gitu Bang. Lah, mereka Daud ini dari mana? Dari Yusuf. Yusuf ini dari mana? Ya dari Daud. Keturunan Daud bla 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 sampai Yusuf. Oke, Anda membacanya di mana? Matius 1 sama di Lukas. Itu kan silsilah Oke, Isa masih itu ada di penelitian situ. siapa? Itu firman Tuhan, tulisan silsilah dari apa itu? Dukcapil. Ya nggak tahu, dari ilham roh kali. Mari kita lihat kesalahan silsilah ya. Baik, baik. Di Matius. Oke, Matius 1 nomor 11. Salah nggak saya ya? Iya, Matius 1 nomor 11. Coba boleh bacakan saya, Bang? Sebentar. 11. Oke. Iya, PB atau apa? terserah. Biar aja. Yosia mempunyai anak, Yekonya dan saudara-saudaranya pada masa Bani Israel dibuang ke Babel. Terus, Yekonya punya anak Sealtiel setelah pembuangan ke Babel. Sealtiel punya anak Serubabel, ya. Iya. Terus, Oke. Serubabel punya anak Abihud mempunyai anak Eliakim. Eliakim punya anak Azor. Azor punya anak Zadok. Zadok punya anak Oke. Akim. Akim punya anak Eliud. Oke. Eliud anak Eleazar. Eleazar Matan. Matan Yakub. Yakub Yusuf. Iya. Yusuf suami Maryam. Maryam ya itulah lahir Isa sang Al-Masih. Iya. Lalu Bang, Iya. Baik ya. Ada nggak yang salah dari silsilah itu? salah Apa yang salah? hitungannya. Saya udah pernah hitung ini 13. Kenapa? Saya pernah hitung silsilah ini 13. Iya, bukan Oh, bukan. itu maksud saya. Bukan itu Bukan. maksud Oke, saya. oke, gimana Bang? Iya. Jadi kalau kita melihat di dalam Matius 1 nomor 11 ini, mohon maaf ya Bang ya. Di Iya, situ iya. dikatakan Yosia memperanakkan Yekonya. Ini benar atau tak oke. salah ini? Salah atau benar? Salah atau benarnya harus ada pembanding. Pembandingnya di Lukas masuk Oke. Bang itu pembanding. Bukan. Oh, bukan. Gimana, Yosia, Bang? Maksudnya saya nggak tahu. apa yang Anda pahami ketika dituliskan Yosia memperanakkan Yekonya? Ya Yosia punya anak namanya Yekonya. Oke, baik. Lalu Jadi Yosia punya anak bernama Yekonya. Boleh Oke. kita geser sedikit Bang? kemana? Ke 1 Tawarik 3:16 mungkin? Oke, 1 Tawarikh 3. Iya. Tiga 16. Iya. Iya, coba Anda bacakan ke saya. Keturunan Yoyakim ialah Yekonya, anaknya itu, dan anak orang ini ialah Sedekia. Apa yang dikatakan di sana, Bang?
Ya, Sedekia. Yekonya Sedekia. Oke, baik. Jadi anak-anak Yosia, anak sulungnya adalah Yohanan, anak keduanya bernama siapa bang? Yekonya. Yoyakim. Oh ya, yakin. Anak Ya, kedua. Anak ketiga siapa? Dari Matius. Dari Anak mana? ketiga siapa? Dari, 1 Tawarik 3:15 bang. Bentar. Saya lihat yang tadi. Bentar, balik lagi. Iya. 1 Tawarik 3:15. Kan tadi- Anak-anak Yosia, anak-anak Yohanan, Yoyakim, Sedekia. 2 Oke. Sedekia. Anak keempat Salum. Salum. Kita masuk ke Matius tadi, Matius 1 bang. Yosia memperanakkan siapa? Balik lagi ya, saya buka lagi. Iya, Susah iya. di HP, bentar ya. Atau bacain aja, Memang Bang. berat. Oke, saya lihat ya, saya bacakan ya, saya ingatkan ya. Oke. Matius 1 nomor 11, Yosia memperanakkan Yekonya. Yekonya diperanakkan oleh Yosia. Di dalam 1 Tawarik 3:15, anak-anak Oke. Yosia adalah Yohanan, Yoyakim, Zedekia, Salum. Mana Yekonya di situ, bang? Nggak ada. Loh, kenapa Matius mengatakan Yosia memperanakkan Yekonya? Salah ketik kali. Berat ini, makanya saya bilang wa kana kafiru ala rabbihi zahira, dan adalah orang-orang kafir itu penolong setan di dalam menyesatkan orang-orang kafir lainnya. Kita uji ya. Ini data bung ya. Kita tidak mengada-ngada. Semoga Anda baca Bible yang benar. 1 Tawarik 3 nomor 15, anak-anak Yosia, yang pertama yang sulung Yohanan, yang kedua adalah Yoyakim, yang ketiga adalah Zekedia, dan yang keempat adalah Salum. Tidak ada Yekonya di sana. Nah, sekarang permasalahannya adalah dalam Matius 1 nomor 13, Yosia memperanakkan Yekonya. Ini ilmu jurus dari mana yang digunakan oleh pengarang Matius ini? Inilah yang saya katakan, bang, pengarang-pengarang kitab saudara itu bukan menuliskan berdasarkan firman Tuhan. Muncul pertanyaan saya, Bang Joseph, kenapa pengarang Matius melangkahi Yoyakim? Harusnya Yosia memperanakkan Yoyakim, betul atau tidak? Betul. Betul. Kenapa pengarang Matius tidak menuliskan di silsilah Yesus ini, di Matius 11, Matius 1 tidak menuliskan Yoyakim? Kenapa? Ya mungkin hilaf. Bukan hilaf, bang. Oh, bukan. Dia ingin Apa? menyesatkan manusia, bang. Oke. Mau bukti? Mau bukti, bang? Oke. Mau bukti, bang? Saya kasih bukti. Silsilah dulu ini. Silsilah dulu. Iya, ini kan sudah penyesatan ini. Matius 11. Satu lagi. Matius. Bentar. Matius Bentar, 1. Bang. Iya. Silsilahnya kan ada satu lagi di Lukas 3 ayat 23. Sabar dulu. Oke. Mengenai silsilah, oke. Kita udah paham. Ini dulu, Yosia memperanakan Yekonya adalah sebuah kesalahan fatal. Betul? Oke. Oke. Nah, sekarang muncul masalah baru. Apa? Kenapa pengarang Matius menghilangkan nama Yoyakim di situ? Yang harusnya Yosia memperanakkan Yoyakim, Yoyakim memperanakkan Yekonya. Kenapa Yoyakim dihapuskan di sini? Tidak dituliskan, bang. Kenapa? Yosia, anak sulungnya ialah Yohanan, anak kedua adalah Yoyakim, anak ketiga adalah Sedekia, anak keempat adalah Salum. Keturunan Yoyakim adalah Yekonya. Oke. Kenapa Tahu dia kenapa, tidak Bang? tuliskan Yoyakim di sini? Kenapa? Kenapa, Bang? Mau tahu alasannya? Iya, boleh. Kenapa, Oke. Bang? Di dalam Yeremia 36 nomor 30 berbunyi begini. Sebab itu beginilah firman Tuhan tentang Yoyakim, Raja Yehuda. Yoyakim tidak akan mempunyai keturunan yang akan duduk di atas tahta Daud. Yoyakim Yeremia berapa, Bang? Yeremia berapa? Saya mau lihat. 36 nomor 30. 3, Yes. 30. Oke. Yes. Tidak akan ada lagi keturunan Yoyakim
yang akan duduk di atas tahta Daud. Paham sampai sini, Bang? Paham. Paham. Kenapa Yoyakim dihapuskan namanya di Matius 1 nomor 11? Karena Yesus adalah keturunan Yakim. Berarti Yesus tidak akan duduk di atas tahta Daud. Masya Allah. Tepuk tangan untuk kita semua. Kita sampai pada pelajaran yang level 2. Kita belum sampai level 3, level 4, level 5, level 6. Kita baru level 2. Menguji kebenaran Bible dan perspektif iman Kristen yang mengatakan Yesus adalah raja yang duduk di atas tahta Daud. Ternyata pengarang Matius, kamu menghilangkan identitas Yoyakim di sini sebagai kakeknya Yesus karena kamu ingin menjual Yesus sebagai raja yang akan duduk di atas tahta Daud. Pantas saja ketika ditanya kapan-kapannya Yesus duduk menjadi raja di tahta Daud. Yesus ketika datang kerajaan Daud sudah nggak ada. Ternyata memang Tuhan sudah mengutuk Yoyakim. Wahai Yoyakim, beginilah firman Tuhan tentang Yoyakim, raja Yehuda. Yoyakim tidak akan mempunyai keturunan yang akan duduk di atas tahta Daud, dan mayat Yoyakim akan tercampak sehingga kena panas di waktu siang dan kena dingin di waktu malam. Ternyata nama Yoyakim dihapuskan oleh pengarang Matius karena pengarang Matius adalah orang Farisi, tahu persis bahwa keturunan Yoyakim tidak akan ada lagi yang duduk di atas tahta Daud. Dan ternyata Yesus ini berasal dari keturunan Yoyakim. Alamak! Maka Yoyakim harus dihapuskan namanya di dalam silsilah Yesus agar Yesus bisa dijual sebagai anak domba yang duduk di atas tahta Daud. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi gimana ini kalau sudah kayak begini ceritanya? Sejarahnya salah, silsilahnya salah, konsepnya keliru, rajanya raja palsu, ajarannya juga amburadul kayak begini. Solusinya hanya la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Wa man azzama mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam wallahu la yahdi qaumaz zalimin. Kata Allah, siapakah mereka yang mengada-adakan kebohongan setelah datang ajaran agama Islam kepada mereka? Mereka lah yang selalu mengadakan kebohongan tentang Allah, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang zalim. Kalau saudara tidak menerima petunjuk ini, berarti Anda masuk dalam kategori orang-orang yang zalim. Sangat disayangkan. Saya kira begitu saudara-saudara saya yang ada di sini. Tempat satu saya lagi sudah boleh Bang Zuma? Boleh. Siap. Silakan. Cuman kopi saya Yesus sampai masakonya nggak ada ini. Gimana nih teman-teman? Lanjut. Satu lagi. Siap. Kalau memang silsilah ini saya tahu ini ngaco. Ada di perbandingan di Lukas juga ternyata beda. Dan 13 itu salah sebenarnya, 14 itu salah sebenarnya, 13 saya sudah hitung juga. Jadi mana silsilah Isa Al-Masih yang benar? Silsilah Isa Al-Masih yang benar yang mana? Lalu menunjukkan bahwa Isa Al-Masih atau Yesus Kristus punya istri dan punya anak. Itu aja. Iya. Jadi Al-Quranul Karim menerangkan tentang para nabi, ya, sebagai rasul yang datang kepada seluruh kepada manusia-manusia. Allah Subhanahu wa taala menerangkan rasul yang kami utus, sebagian kami ceritakan, sebagian tidak kami ceritakan, ya. Allah Subhanahu wa taala ketika Anda tanya seperti apa silsilah Nabi Isa alaihissalam, Al-Quran bukan buku biografi. Al-Quran adalah hukum-hukum Tuhan yang didatangkan kemudian oleh Allah untuk menjadi penjelas dan penuntun kepada kehidupan manusia dari sejak Rasulullah Muhammad SAW sampai kepada kiamat itu datang. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Quranul Karim. Oke, baik.
Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'anul Karim, "Walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna 'alaik wa minhum man lam naqsus 'alaik." Dan sesungguhnya telah kami utus beberapa rasul sebelum kamu. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu, dan di antara mereka ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Jadi ketika Al-Quran tidak menceritakan silsilah daripada Nabi Isa alaihissalam, itu terjawab oleh Al-Quran surah Al-Mu'min ayat 78. Seperti itu. Jadi Al-Quran didatangkan bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Al-Quran kami wahyukan kepadamu wahai Nabi Muhammad agar engkau menjelaskan kepada manusia apa yang harus mereka lakukan di atas muka bumi ini. Jadi yang harus mereka lakukan bukan menghafal silsilah. Nah, dan ini bahaya nanti. Kalau kita ketemu orang Kristen, ditanya juga silsilah Paulus siapa nama bapaknya, kakeknya, buyutnya, nggak akan pernah ada yang bisa membaca menemukan itu. Seperti itu, Bang. Silakan. Lalu kalau tidak ada silsilah, di mana kemesiasannya gitu? Kan satu-satunya juru selamat, satu-satunya yang dipercaya hanya menyelamatkan manusia kan dari Al-Masih ini, Bang. Itu yang saya nggak ngerti. Oke, baik. Jadi Nabi Isa alaihissalam kemudian dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, tidak ada seorang ahli kitab pun ya yang ketika Nabi Isa alaihissalam datang untuk yang kedua kalinya selain mereka akan beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Tidak ada ahli kitab yang tidak akan beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Selain mereka akan beriman setelah Nabi Isa itu datang untuk yang kedua kalinya. Jadi Mesias yang ditunggu sebenarnya oleh orang Yahudi itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Ya. Tetapi ketika datang yang pertama kali, mereka tolak. Dalilnya Maksudnya? gimana? Kalau Isa Al-Masih dari Islam itu adalah Mesias dari Yahudi gitu, Bang. Al-Quranul Karim, ada yang ingat dalam surah An-Nisa ayat 159, ayat 159. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa min ahlal kitab illa la yu'minanna bihi qablal mauti wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Tidak ada seorang pun di antara ahli kitab baik Yahudi maupun Nasrani kecuali beriman kepada Nabi Isa menjelang kematiannya. Pada hari kiamat Nabi Isa akan menjadi saksi terhadap mereka. Ini yang diterangkan oleh Al-Quran. Berarti Nabi Isa ini adalah Al-Masih. Makanya dikatakan wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas. Ini dikatakan, disebutkan oleh Allah sebagai Isa Al-Masih. Nah, apa yang dimaksud dengan pernyataan Allah kepada Bani Israel bahwa semua Bani Israel akan mengimani dia sebagai utusan Allah, sebagai Mesias yang mereka tunggu? Kenapa? Karena ketika datang yang kedua kalinya, Nabi Isa alaihissalam akan menjadi hakim di tengah-tengah mereka. Yohanes 12:48. Mudah-mudahan saya tidak salah ingat. Di situ dikatakan, barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang aku katakan, yang pernah aku katakan kepada mereka. Firman itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Nabi Isa alaihissalam ketika datang yang kedua kalinya, kata Allah, wa in min ahlal kitabi illa la yu'minanna bihi qablal mauti. Ketika datang yang kedua kalinya, maka kemudian Isa mengajarkan dirinya hanya sebagai utusan dan mengingatkan kepada Bani Israel tentang perkataan-perkataan Nabi Isa ketika datang untuk pertama kalinya. Apa pembuktiannya? Saya sebagai seorang muslim menasihatkan saudara baca Yohanes 12:48. Apa kata Yesus? Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang pernah aku katakan kepada mereka. Firman itulah yang kelak akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Ini Al-Quran surah An-Nisa ayat 159 berbicara mengenai akhir zaman.
pada zaman akhir zaman Bani Israel semuanya akan beriman kepada Nabi Isa. Oh, ternyata benar Islam itu yang telah mengajarkan bahwa yang datang kepada kita ini, yang datang dulu kita tolak, yang dulu kita hampir bunuh, itu adalah Nabi Isa yang umat Islam imani. Datang untuk yang kedua kalinya untuk menghakimi kita yang telah menolak dia, bahwa dia itu adalah yang diselamatkan. Justru yang kita tuhankan yang dibunuh, yang menggantikan dirinya. Ini yang diterangkan oleh Al-Quran dan juga diterangkan oleh Yohanes 12:48. Jelas itu, Bang Zuma. Kalau penghakiman itu hak Tuhan atau hak manusia, Bang? Hak Tuhan. Berarti yang datang nanti Tuhan. Berarti yang datang itu Tuhan. Bukan. Boleh saya dibantu Yohanes 5 nomor 27. Boleh nggak bantu saya, Bang? Yohanes 5. Iya. Bantu saya. 27. Siap 86,7, geser sedikit, kopi campur masako. Silakan. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi karena ia adalah anak manusia. Oke. Pertanyaan saudara, yang menghakimi ini Tuhan atau manusia? Jawaban saya, Tuhan. Loh, kok Yesus? Karena dia diberi kuasa untuk menghakimi. Mari kita baca Yohanes 8. Boleh bacakan saya Yohanes 8, Bang? Yohanes 8 ayat nomor coba nomor 16 atau nomor 15 deh. 15 sampai nomor 18. Bantu saya, Bang. Saya udah lelah ini. Suara saya udah mulai. Dek, Om, bisa minta air minum nggak? Boleh bacakan, Bang? Oke, Yohanes 8 ayat 15. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia, aku tidak menghakimi seorang pun. Ayat 16. Nomor 16-nya? Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Subhanallah. Kata Yesus, kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi satu manusia pun, seorang pun aku tidak hakimi. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Jadi yang menghakimi siapa? Tuhan, pencipta langit dan bumi. Yesus tidak menghakimi siapa. Oke ya. Ada lagi? Yesus punya anak dan punya istri di mana, Bang? Oke. Al-Quranul Karim menjelaskan. Itu surah apa ya? Arad ayat 23 ya, kalau nggak salah ya. Teman-teman bantu saya, Bang. Iya. Arad ya? Iya. 32. Baik. Makasih Adinda yang baik hati. Al-Quranul Karim menjelaskan kepada kami umat Islam, Jannatu Aden. Itu ya dalilnya ya? Salah ya? Ar-Radu ya, Dek? Iya betul, surahnya Ar-Radu. Iya, ayat surah Ar-Radu ayat 38 atau 23? 23 tadi Jannatul Adn, saya jadi lupa juga. Oh, 38. Walaupun arsalna rasulan min qablika. Saya sedang menguji hafalan hadis lebes ini abangku ini. Jadi Al-Quranul Karim Arad ayat 38, sahabatku Yosef. Di situ Allah Subhanahu wa taala menerangkan dengan sangat jelas kepada kami umat Islam, walaqad arsalna rusulan min qablik wa ja'alna lahum azwajan wa zurriyyah wa ma kana lirasul ay ya'tiya bi ayatin illa bi isnillah likulli ajalin kitab. Dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau, wahai Nabi Muhammad. Dan kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Nih, jelas. Tapi kan nggak ada namanya, Bang Zuma. Iya, kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau. Rasul itu salah satunya adalah Nabi Isa alaihissalam. Dan kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan.
istrinya siapa, Oke, Bang. namanya siapa, gitu. Lagi-lagi Al-Quran bukan buku biografi yang menceritakan orang per orang. Jangankan istrinya Nabi Isa, ibu Oke. dan ayah baginda Rasulullah Muhammad SAW aja tidak diceritakan dalam Quran. Kenapa? Karena itu tidak berkaitan dengan hukum terhadap ajaran agama Islam. Nah, sekarang mari kita lihat kitab saudara. Yesus memiliki orang yang dikasihi dan disayangi yang bersandar di dadanya. Ya, katanya Yohanes. Apa mungkin laki-laki bersandar, laki-laki dewasa bersandar di dada seorang laki-laki di depan umum? Ya, nggak tahu ya. Kalau zaman sekarang mungkin dibilang aneh. Inilah mungkin yang menyebabkan kemudian orang Amerika membuat Bible khusus untuk gay. Begitu. Karena mereka berpikir jangankan kita, wong Tuhan kita aja sama Yohanes sandar-sandaran kok. Mungkin. Saya nggak nuduh loh. Saya nggak Oke, nuduh. oke. Ya, Bang, Ya, nggak oke. apa-apa. Iya. Jadi kalau misalkan Yohanes bukan, Alhamdulillah. Iya. ada kata-kata murid yang dikasihinya. Itu pernah dengar nggak, Bang Suma? Iya. Iya, murid yang Pernah. dikasihinya. Lalu? Murid dikasihi. Belum lagi kalau kita Iya. melihat ini Bang, melihat Lukas ya, cerita Lukas. Bagaimana kemudian Yesus menceritakan kalau Yesus itu menikah dan ceritanya justru ada di Bible kan gitu ya. Iya. Tapi itu adalah tafsiran. Namun Oke. Yesus pernah dipanggil rabi. Sedangkan Oke. orang-orang Yahudi dipanggil rabi, ya. Tadi saya sudah tunjukkan di Yohanes, dia dipanggil Rabi. Iya, Betul. iya. Berarti dia sudah punya istri. Nah, kalau dia tidak punya istri, nggak Bang, bisa dong. pertanyaannya. Nggak Oke, bisa dong. Kalau begitu, kalau orang iya baik. Baik, Bang asumsi Yosef, itu namanya, baik. Bang. Oke. Gimana, Bang? Oke, Gimana, baik. Bang Samson? Oke. Nah, oke. Kalau misalnya Yesus tidak menikah, Iya. Yesus melampiaskan spermanya itu dengan cara apa, Bang? Mimpi basah, onani, atau nikah, atau dia jadi odol di dalam, jadi keju keras. Ini penting, Bang. Kan Yesus manusia 100%. Benar gak? Oke. Anda beriman Benar. tadi kan Yesus 100% manusia, Benar. benar. Sebagai manusia Benar. dia makan, betul? Betul. Saya setuju. Lapar. Ketika dia makan, maka saripati yang masuk ke dalam tubuhnya menjadi suplai utama terhadap perkembangan tulangnya, betul? Oke, betul. Makanya Yesus tidak seperti pohon bonsai. Dia membesar, lengannya membesar, kakinya memanjang, ototnya sampai dia bercambang, berbulu, gondrong, dadanya berbulu. Terus nonotnya pensiun dari sejak lahir, tidak kerja. Nonotnya itu kita tidak tahu. Di Alkitab tidak pernah katakan nonotnya itu mengeluarkan sperma atau tidak. Maka tidak, makanya Karena gini, itulah Bang. tadi Karena gini, kenapa. Bang. Iya. Karena Iya. gini, Bang, karena kan dia dari Iya. Roh Kudus. Roh Kudus itu maha suci. Dia menjadi manusia, namanya Yesus. Oke. Soal Kalau mulutnya bisa seorang mengeluarkan sperma atau tidak, kita nggak tahu, Bang. Apakah dia kalau seorang mengeluarkan laki-laki sperma, dengan masturbasi. seorang wanita, sabar Bang. Kalau seorang Oke. laki-laki dan seorang wanita menikah lalu mereka bersetubuh, itu suci atau tidak suci, Bang? Ya, kalau di dalam pemberkatan suci, kalau di luar pemberkatan haram. Nah, suci berarti. Nah, sekarang permasalahannya, kalau Yesus itu 100% manusia, saripati yang masuk ke tubuhnya menjadi sumber utama tenaga. Dia bisa Oke. berkembang fisiknya, Oke. dia menjadi gagah. Tentu sebagian menjadi sperma. Nah, spermanya ini Oke. dilampiaskan dengan cara apa, Bang? 501 Oke. kah? Mimpi basah atau menikah? Jadi Tidak ditulis secara spesifik ditulis. apakah Yesus Oke. masturbasi, Bagus. apakah Yesus Oke. mimpi basah, apakah Yesus Ya, menikah, oke. gitu, untuk melampiaskan Oke. hasrat seksualnya. lalu gitu, Bang. kalau itu, oke, baik saudaraku. Kalau itu yang Tapi- menjadi alasan, tapi kalau itu yang menjadi alasan,
Apa alasan bapak-bapak gereja pada awal mula menolak kitab-kitab yang menceritakan Yesus menikah? Apa alasannya? Lalu mengatakan kitab-kitab itu sebagai kitab palsu. Iya, bisa tolong Apokripa dan buktikan seterusnya. penulisnya siapa, dan itu kitab-kitab itu adalah sahih dan valid, bukan hadis-hadis palsu yang menyatakan Yesus menikah punya anak. Begitu, Bang. Oke, baik. Kalau Anda membaca, tapi tadi saya sudah ngajarin ya, Bang ya. Bukan ngajarin, sudah memberitakan ke Abang yang dipanggil oleh Yesus di Yohanes 1 nomor 43 tadi itu siapa, Bang? Filipus. Yang menurut saya sih Yohanes Pembaptis. Filipus. Yohanes Pembaptis. Filipus. Bukan, Yohanes Pembaptis. Maaf. Filipus, Bang. Filipus, Bang ya. Aha. Filipus. Berarti Filipus ini punya hak enggak untuk menulis? Punya dong. Kan dia dipanggil, betul. Punya. Betul. Terus kenapa Injil Filipus ditolak oleh gereja? Karena kalau menurut pandangan saya, pandangan saya pribadi nih, entah salah atau benar, silakan koreksi. Iya. Filipus ini berbeda dengan Filipus yang kitab apokrifa gitu. Alasannya? Ya tidak bisa dibuktikan secara ilmiah bahwa kitab Filipus ini adalah si Filipus yang dipanggil dalam Yohanes 1 ini gitu. Oke. Tapi minimal ada yang bernama Filipus yang dipanggil, betul? Betul, setuju. Oke. Filipus 49, hikmat yang disebutkan mandul adalah ibu dari semua malaikat. Kekasih sang penyelamat adalah Maria Magdalena. Sang penyelamat mengasihinya lebih dari ia mengasihi semua murid lainnya. Dan ia seringkali mencium pada mulutnya. Murid-murid lainnya berkata kepada Yesus, "Mengapa engkau mengasihi lebih dari engkau mengasihi kami semua?" Sang penyelamat menjawab dan berkata kepada mereka, "Mengapa aku tidak mengasihi kalian seperti dirinya? Karena Maria Magdalena adalah istri." Boleh lihat, Bang? Ini kira-kira kalau sabar, Bang. Tunjukkan, Bang. Sabar, Bang. Sabar, saudara. Ini kira-kira kalau ada kitab Filipus muncul pada saat konsili, pada saat kemudian pengkanonan kitab yang dianggap suci, kira-kira kitab ini lolos atau tidak, Bang? Ya tidak, Bang, karena tidak menunjukkan keilahian dan Tuhan Yesus. Supaya kitab ini tidak diloloskan, boleh tidak kitab ini dikatakan bahwa kitab palsu? Boleh nggak? Ya harus dikatakan palsu. Walaupun dia asli? Aslinya dari mana, Bang? Enggak, saya tanya, walaupun dia asli, sabar, Bang. Walaupun dia asli, kalau menurut Abang asli, iya, walaupun Abang asli, ya oke, harusnya masuk. Tapi kan harus dibuktikan bahwa ini tuh kitab yang asli, gitu, Bang. Paham nggak, Bang? Paham nggak? Saya setuju sama Abang. Kalaupun dibuktikan, sabar saudaraku, saya kan udah tanya tuh. Kalaupun dibuktikan ini asli, apakah gereja mau menerima? Sewajibnya menerima. Kalau diterima, apakah Kristen masih berdiri? Tuhannya punya istri? Gulung tikar atau tikal gurung? Runtuh, seperti salib yang runtuh. Jadi percuma aja, Bang, kita cari asli atau tidak. Kasihan Kristen kalau nanti pendeta-pendeta kehabisan perpuluhan kalau dibuktikan ini adalah asli. Gak perlu. Yang pasti yang harus dipercaya oleh orang Kristen adalah Bang. neraka juga butuh penghuni, Bang. Itu yang pertama. Kedua, Filipus dipanggil oleh Yesus, Lukas tak pernah, Markus tak pernah, Paulus tak pernah. Sedangkan gereja, sabar Bang, sabar. Sedangkan Kristen, 14 buku yang dituliskan oleh Paulus itu sama sekali tidak pernah dipanggil oleh Yesus. Paulus ikutlah denganku. Tak ada. Itu cuma cerita Lukas. Sementara Lukas tidak pernah dipanggil oleh Yesus. Lukas bercerita Kisah Para Rasul 2 nomor 8, Kisah Para Rasul 9 nomor 6 yang bercerita Lukas, sementara Lukasnya tidak pernah dipanggil oleh Yesus. Filipuslah yang dipanggil. Maka selayaknya kemudian Yesus ini Filipus ini dianggap sebagai pembawa berita Injilnya Yesus. Terakhir dari saya, Bang. Pernah tidak Yesus
memanggil Maria dengan panggilan istri? Ya di Alkitab nggak pernah ada, Bang. Kalau istri dalam bahasa Yunani apa, Bang? Nggak tahu. Saya belum cek. Yesus selalu memanggil Maria dengan panggilan apa, Bang? Ya Maria. Di Alkitab mana, Bang? Di kitab mana, Bang? Saya cek di Sabda. Di Yohanes, lupa saya. Ada yang ingat tak? Adik-adik saya di sini Yohanes, oke. dengan panggilan Gune. Gune. Ada yang ingat tidak? Asli bener lupa Teman-teman. semua. Bang Andi, ayo kores. Apa? Bangun dong kami. Maria. Iya. Siap Guru Agus ya. Tunggu 1 Sambil menit. nyari, Bang. Sambil nyari. Assalamualaikum, Bang Kores. Waalaikumsalam. Oke, sambil Pakai Haji. halo. Mantap nih, Rum. Apa yang dicari? Allahu Akbar. Yesus memanggil Gune. Lupa saya, Bang. Dari tadi soalnya. Sambil nunggu, Bang, sambil pada nunggu. Oke, saya tunggu. Yohanes Ini saya mau 20 kali ya? nambahkan bahwa Apa 21? Bang Zuma bilang neraka utuh. Lukas 2:21. Nah, tuh, sudah ada tuh. Oke. Coba. Itu pernikahan Kana ya. Iya, pernikahan di Kana. Kekurangan Lukas berapa, anggur. Bang? Lukas Bang, 2:21. Lukas berapa? Tentang sunat 22, itu, Bang. Tapi lihat tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama-sama dengan aku di meja ini. Tentang Lukas. Lukas 22, 21. Lukas 2:21 pernikahan di Kana. 2. Lukas 2 ayat 21. Dan ketika genap 8 hari ya harus disunatkan. Ya diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat yang dikandung ibunya. Sunat itu, Bang. Bukan ya. Bang Zuma, saya nggak setuju. Neraka harus ada penghuninya, enggak, Bang. Kalau Abang bisa nyelamatin orang-orang Kristen, orang-orang kita yang tersesat, ya Abang harus selamatkan. Jangan dibiarkan diam aja. Ini bahaya. Udah 2000 tahun kita tertipu, harus saja dihancurkan doktrin ini gitu, Bang. Maaf saya agak keras. Saya setuju, saudaraku. Makanya kami siang malam itu tampil di sini. Ya harus disampaikan, Yohanes 2 nomor disuarakan 4, gitu. Bang Andi. Ya, ini kita sedang suarakan bahwa Yesus memanggil Maria itu dengan panggilan istri, Bang. Oke. Ya, Yohanes 2 ayat Ya, nomor 4 coba. itu kata ibu di situ bohong tuh. Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu?" Nah, berarti di situ perempuan sebenarnya diganti. maksudnya ibunya istrinya. Apa yang ada harusnya itu? Gimana maksudnya ini nggak ngerti saya. Original teksnya itu bukan begitu. Cobalah ditampilkan di layar, coba. Kita lihat sama-sama. Coba teman-teman bantu saya. Oke, meluncur. Siap, 86. Maaf, bikin kopi tadi Bang Juma. Bikin kopi. Apa tadi apa? Tampilin aja, Res. Yohanes kan bukan Oke. John kan. Bang Kores silakan. Siap. Apa enggak? Yohanes 24. Oke. Ya. Benar enggak ini? Ini Bentar. Barakallah. Oi, HP tua, nyala. Ya, Alif ya, apa Bang Kores? Nih. Oh, udah Ustaz Alif ya? Ya udahlah. Ustaz Alif aja, gas. Bang Alif. Iya, Bang Alif. Ya. Silakan. Itu udah nongol tuh, Yang mana aja terserah. Mana aja lah, Ambil gerak cepat. Di sini kan maksudnya. Maka kata Yesus kepadanya, "Hai perempuan." Nah, terjemahan lain menggunakan perempuan, ada yang lain kata ibu,
Nah, di sini ternyata disebut menggunakan original kata gune. Gune ini di sini siapa? Gune. Pengantin. Istri atau Pengantin. mempelai. Iya. Mempelai, pengantrin. Tapi bang, maaf nih bang, masa istri Yesus ibunya sendiri bang, kan gila bang. Nah, Mustahil bagi Tuhan. bukan begitu. Ini kan ayatnya Yesus berkata kepada ibunya, saudaraku, ibunya saatku belum saudara. tiba. Masa istrinya ini disebut ibunya, kan gila. Saudara Joseph, dengarkan saya. Ketika original teks kitab saudara memanggil Maria, itu tidak ada Maria ibunya dan Maria Magdalena yang nggak ada. Semuanya menggunakan kata gune. Jadi yang membuat dia menjadi istri dan membuat dia menjadi ibu kandungnya atau wanita lain, itu adalah konteks. Contoh misalnya di dalam Yohanes 20 nomor 13. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan, di mana mayatnya diletakkan." Kata gune di situ itu merujuk kepada Maria. Maria siapa? Maria yang diselamatkan Maria dari Maria ada kan, Maria Magdalena ada satu lagi yang mencuci kakinya. Iya, dia dipanggil gune. Gune dalam bahasa Yunani bisa diartikan istrinya, bisa diartikan mempelai perempuan. Gune. Iya, betul. Apa yang sebagai ibu, terjemahan ibu yang juga sebenarnya bisa. begini, Bung. Bung, kalau kan ibu dalam bahasa konteks Yunani ini- mater. Oke. Lalu yang di sini, ini siapa? Maria Magdalena yang belum pernah ketemu. Kenapa dia tiba-tiba bilang, "Hai Maria Magdalena, istriku, saatku belum tiba"? Kan aneh. Kalau yang di situ mungkin aja ibunya, tapi kalau di Yohanes 20:13, Nah, itu. makanya saya katakan tadi, tidak bisa kita menentukan dia istrinya atau wanita lain atau ibunya. Kenapa? Yesus selalu dituliskan dalam Bible memanggil gune. Gune itu istri, Oke. mempelai, perempuan, dan seterusnya. Kalau dari panggilan, berarti kita bilang aja hi woman. Kalau ini kan dari bahasa Inggrisnya kan hi woman kan, KJP-nya. Berarti kalau Yesus memanggil hai woman, kalau Yesus Hai memanggil woman. hai woman, berarti dia menyalahi aturan Tuhan. Hormatilah ibumu. Loh, Masa dia bukan hanya manggil wahai menyalahi. perempuan? Iya, bukan hanya menyalahi, dia juga tidak mengakui ibunya. Hai, Nah, apa itu dia. Yesus? Ada yang memanggil ibumu, Inilah- memanggil engkau. Ada yang Malin memanggil engkau. gundang, Bang. Malin gundang. Siapa Bang. yang siapa ibuku, Berarti- siapa saudaraku? berarti Yesus Mereka adalah yang ada melakukan atau ada- kehendak Bapakku di Yesus surga. benar nggak? It- Oke, baik. Oke. Itu ayatnya ada, Berarti Bang. dia adalah anak durhaka, betul? Berarti dia anak durhaka, Bang. Ya, kalau misalkan ngomong gini ya, kalau durhaka itu gimana sih? Maksudnya durhaka itu kita menghina ibu kita. Anda mengatakan tidak- tadi, Iya, Anda tadi iya, mengakui Yesus tidak mengakui ibunya. iya. Durhaka atau tidak? Ya Iya. kalau dalam konteks misalkan kita secara awam durhaka, saya akui ini. Ajar waktu itu dipanggil sama ibunya, sudahlah berhenti, jangan kegilaan seperti ini gitu, untuk menghentikan kehendak Allah, memberitakan Injil. Saat itu coba Boleh ya? diberhentikan oleh ibunya. Yesus Masih boleh ya berhenti, melakukan hal seperti ini ya. kamu dipanggil tuh sama ibu kamu tuh. Yesus tanya, siapa ibuku, siapa saudaraku? Ini, nih yang duduk di sebelah saya, di kaki saya, mendengarkan saya bersabda, inilah ibuku, inilah saudara-saudaraku. Begitu Bang Suma, silakan. Oke, berarti Yesus itu terindikasi anak durhaka. Nah, sekarang gini, kata malaikat-malaikat itu kepadanya, Gune, mengapa engkau menangis? Kan gitu ya. Nah, sekarang di sini disebut Maria ini sebagai gune juga.
Sedangkan malaikat yang dimaksud di sini adalah Yesus sendiri yang menyerupai malaikat yang tadinya adalah mayat yang hidup kembali, dibangkitkan. Itu jelas. Yohanes berapa, Bang? Yohanes berapa, Jadi Bang? kalau saudara Yohanes berapa, Bang? 20:13 coba. 23. Saya cek. 20:13. Yohanes 23, nggak ada Yohanes 23, 21 maksimal. 20 nomor 13. 20 nomor 13. 20 nomor 13. 2013. Oke. Kata malaikat-malaikat itu pada ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Oke. Dilihat di Marianya. Iya, Maria dipanggil Gune kan? Oke. Oke. Nah, yang tadi itu kita sudah sampai kepada titik kesimpulan bahwasanya ketika kitab Filipus ini benar-benar Injil yang asli, maka apakah akan diloloskan oleh gereja-gereja pada saat pengkanonan kitab? Ternyata tidak. Jadi percuma aja. Percuma aja. Nah, sedangkan kalau dikatakan Injil apokrifa, apokrifa itu berarti Injil yang disembunyikan, bukan Injil palsu, tapi Injil yang disembunyikan. Kan gitu ya. Oke. Oke, mungkin cukup teman dari Terima kasih, saya. Bang Zuma. Silakan sedikit. Barakallahu fikum Gurunda. Masya Allah. Ya. Sama-sama Bang. Thank you Bang Suma. Allahu Akbar. Ini pekerjaan nih Gurunda. Masya Allah. Viewernya luar biasa. Masya Allah. Insya Allah. Semoga Allah memberikan hidayah kepada saudara kita. Amin. Amin. Allahumma amin. Sih menurut impor Silakan. Pak Yosef Ya, sudah silakan Bang. mulai ada hal-hal yang kedepannya lebih baik. Oke, amin. Semoga Lanjut. Ya. Iya, baik sahabat-sahabat sekalian, terutama kepada Bang Yosef, ketika ada kata ucapan saya yang keliru, yang khilaf menyakiti hati Abang, tolong saya dimaafkan, saya manusia biasa. Tujuan saya sebagaimana niatan Abang untuk mencerahkan umat supaya tidak disesatkan, neraka harus kosong menurut Abang nih ya. Amin. Artinya bahwasanya kita manusia yang hidup di zaman sekarang, janganlah ada yang ke neraka ya. Biarlah orang-orang yang kemarin-kemarin aja yang ke neraka. Kita yang hidup di masa ajaran agama benar ini datang, semuanya masuk ke dalam surga gitu ya. Terutama dewa mungkin kalau masih mau ke sana mampir sebentar saja dulu. Berapa tahun. Terlalu banyak janda disakitin soalnya. Sama-sama Bang. Oke, Saya teman-teman minta maaf sekalian. kalau Salah-salah juga. Ya, saya minta maaf sama-sama Bang Yosef, teman-teman, para guru-guru saya di sini. Saya menguasai forum, saya minta maaf, saya lagi semangat-semangatnya. Yang harusnya saudara semualah yang tampil ya untuk membagi-bagikan ilmu yang antum semua punya. Karena selayaknya saya hanya seorang murid di sini. Banyak saya belajar dari narasi-narasi sederhana kalian yang saya rangkai menjadi sebuah penyampaian yang mungkin bernilai edukasi. Saya kira demikian untuk sementara. Di tempat saya sudah jam 12 lewat, saya harus istirahat dulu. Terima kasih atas kesempatannya. Laskar Api yang ada di bawah tetap semangat. Begitu juga yang ada di channel Sukiplay Mabas dan channel-channel yang berafiliasi dengan Komal yang kita cinta ini. Semoga kita semua mendapatkan rahmat, kesehatan.